Di lantai 2 yang isinya tumpukan beras semua, selalu terdengar aktivitas manusia. Seolah lantai 2 memang dihuni. Terkadang terdengar suara laki-laki dan perempuan berbicara. Bahkan terdengar pula seperti suara anak kecil yang berlarian. Seolah di lantai atas ini memang ada kehidupan. Selepas beberapa guyuran, Aki Bahlil meletakkan telapak tangannya di punggung Hajah Siti. Lalu Aki Bahlil menggerayangi sekujur badan Hajah Siti sambil merapalkan mantra-mantra. Tentunya di sini begitu risih si Hajah Siti. Tubuh montoknya yang hanya pernah disentuh oleh almarhum suaminya. Malam itu dia harus merelakan diri digerayangi dukun tua bangka si Aki Bahlil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua Baraya KMS dimanapun kalian berada. Dalam video kali ini banyak adegan-adegan dewasa yang kurang pantas, dan Akang harap untuk penonton di bawah usia 20, alangkah lebih baiknya menonton video ini dalam pengawasan orang dewasa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Kisah kali ini masih menguak sisi gelap dari dunia spiritual, dunia pemujaan, dunia persekutuan dalam mencari suatu keuntungan, sebuah tujuan yang berkaitan dengan harta kekayaan urusan duniawi antara manusia dengan golongan setan dari bangsa jin. Di Jawa Barat, di sebuah kota kecil, hidup seorang perempuan berstatus janda anak satu bernama Hajah Siti. Hajah Siti ini adalah istri dari seorang pengusaha kaya raya yang semasa hidupnya memiliki berbagai jenis usaha yang berkembang begitu pesat. Keluarga kecil ini begitu dihormati baik oleh para masyarakat di sekitar tempat tinggal mereka, bahkan punya akses hubungan pula dengan pihak pemerintah kota di tempat mereka tinggal. Namun, kekayaan yang dulu Hajah Siti dan anaknya Komarudin nikmati semasa sang suami masih ada, tak bisa lagi mereka dapatkan pasca suaminya meninggal dunia. Harta, perusahaan, beberapa aset bangunan satu persatu mulai lenyap begitu saja. Pasca suaminya meninggal, seolah-olah harta yang dulu mereka miliki tak ada keberkahan sama sekali. Begitu cepat harta yang menggunung semua terkeruk begitu saja. Usaha-usaha mendadak macet sampai bangkrut, hutang di mana-mana. Dari sekian banyak aset yang dimiliki, dalam tempo 2 tahun, Hajah Siti hanya bisa mempertahankan rumah yang mereka tinggali. Sebuah ruko yang dikontrakkan dijadikan sebuah gudang beras, dan 3 unit kios di pasar. Yang ketiganya pun sepi, tak pernah diisi. Bahkan dikontrakan pun tak ada yang mau ngontrak.
Desas-desus, rumor-rumor bertebaran. Bahkan sampai juga ke telinga Hajah Siti, di mana kios-kios di pasar yang berderet, yang dulu merupakan cikal bakal awal usaha milik almarhum suaminya. Menurut para pedagang di pasar itu, hawa 3 kios milik almarhum terasa begitu menyeramkan, baik di pagi hari, siang, ataupun sore. Setiap kali ada orang yang melintas di depan kios almarhum sang suami, selalu bisa merasakan kehadiran lain makhluk yang tak kasat mata. Selalu ada angin yang seolah menerpa pundak mereka. Buru kuduk selalu meremang tatkala hanya lewat di depan kiosnya. Hal itulah yang membuat para pedagang di pasar tak ada yang mau mengontrak kios almarhum suami Hajah Siti. Hajah Siti sendiri yang baru mempunyai 1 orang anak, yang waktu itu sudah lulus sarjana. Entah kenapa, walau anaknya seorang sarjana, pendidikan S1-nya membuat sang anak begitu kesusahan mencari pekerjaan. Sudah melamar ke sana sini, bahkan menggunakan koneksi yang mereka miliki, yang dibangun almarhum sang suami. Entah kenapa, Komarudin anaknya selalu tertolak. Dan tentunya hal itu membuat Komarudin agak frustasi pula. Maklumlah, dari kecil Komarudin sudah biasa hidup bergelimang harta, namun pasca bapaknya mati, susahnya luar biasa. Dan yang lebih mengejutkan, ruko yang tepat berada di tengah perkotaan, waktu itu dikontrak 1 tahun lamanya oleh seorang distributor beras yang bernama Haji Rosid. Haji Rosid yang mengontrak ruko Hajah Siti itu sampai kebingungan karena harus ganti karyawan hampir setiap 1 bulan. Setiap karyawan yang ditempatkan untuk menjaga gudang beras di ruko milik Hajah Siti, paling kuat kerja di sana 1 bulan saja dan pasti langsung mengundurkan diri atau meminta dipindahkan ke tempat yang lain. Awalnya Haji Rosid ketika menerima pengaduan dari karyawannya tentang ruko yang berubah menjadi angker ketika di malam hari, awalnya Haji Rosid tak percaya. Sampai dia datang sendiri, diam di ruko untuk membuktikan hal itu. Satu saat, Haji Rosid selepas 3 bulan berjalan ngontrak tuh ruko, udah 3 kali nih ganti karyawan penjaga gudang yang tugasnya pagi sampai malam nginep di sana. Waktu itu, karyawan keempat ditempatkan di sana oleh Haji Rosid. Namanya Suhadi. Suhadi pun sebelum pindah ke sana sempat dengar keangkeran gudang dari kawan-kawannya. Hati-hati di gudang itu angker. Angker gimana? Lah pokoknya angker. Katanya di lantai 2 itu ada makhluk halus yang menghuni. Kamu harus hati-hati. Makhluk itu begitu jahil. Katanya sih itu almarhum pemilik ruko. Tapi nggak tahu juga. Yang jelas kamu harus hati-hati saat pindah di tempat itu, ucap kawannya Suhadi. Mulailah nih Suhadi pun pindah ke sana. Betullah,
Jangankan malam hari, ketika menjelang maghrib, sekitar jam 5 sore nih, waktunya sandekala, pergantian hari nih, Suhadi yang memang kamarnya ada di lantai 1, tepat di antara tumpukan beras, dia acap kali mendengar suara langkah kaki yang berjalan naik turun di tangga ruko. Suhadi sampai menatap ke tangga yang gelap itu. Langkah kaki terdengar jelas, namun tak ada wujud yang terlihat. Tentunya menyaksikan kejadian seperti itu membuat Suhadi begitu ketakutan. Namun saking butuh akan pekerjaan, karena sudah diancam nih sama Haji Rosid, kalau Suhadi sampai minta pindah kayak 3 karyawan lain, gak ada lagi pekerjaan di tempat Haji Rosid. Suhadi pun memaksakan diri. Itu berjalan setiap hari. Yang naik turun tangga, lantas terkadang kalau udah malam nih, di lantai 2 yang isinya tumpukan beras semua, selalu terdengar aktivitas manusia. Seolah lantai 2 memang dihuni. Terkadang terdengar suara laki-laki dan perempuan berbicara. Bahkan terdengar pula seperti suara anak kecil yang berlarian. Seolah di lantai atas ini memang ada kehidupan. Di sini Suhadi hampir putus asa. 1 minggu berlalu, pindah ke tempat itu, Suhadi hampir dibuat gila oleh rasa takut yang terus memburu dirinya. Sampai akhirnya di minggu kedua, Haji Rosid datang ke ruko. Nah, di sini Suhadi cerita, "Pak Haji, pantas aja Pak Haji, 3 karyawan yang dulu ditempatkan di sini, semua pada nyerah. Saya aja hampir gila Pak Haji." Lah, emang kenapa Di? Ada apa sebenarnya? "Pak Haji, demi Allah Pak Haji, saya nggak bohong. Pertama saya pindah kemari Pak Haji, jam 5 sore itu ada orang naik turun tangga. Di sini kan cuman saya sendiri Pak Haji. Dan setiap malam Pak Haji, terdengar suara aktivitas manusia di lantai 2 Pak Haji. Takut saya Pak Haji." Lah, masa iya Di? Demi Allah Pak Haji, saya nggak bohong. Pak Haji, boleh buktikan sendiri. Di sini Haji Rosid penasaran juga kan? Karena selama ini dia cuma dapat laporan dari ketiga anak buahnya. "Ya udah Di, nanti sore Bapak kemari. Penasaran juga Bapak, bener apa cuma hayalan kalian saja?" Hadi pun mengangguk. Biar tahu rasa nih majikan, biar lihat sendiri, rasakan sendiri. Nah, sore harinya jam 5, Haji Rosid pun datang ke ruko. Dia rencananya mau gadang semalaman di sana, pengen lihat, pengen dengar sendiri, pengen merasakan sendiri laporan-laporan dari anak buahnya. Betullah, tepat ketika azan maghrib berkumandang, saat Haji Rosid sholat maghrib berjamaah dengan Suhadi di kamar lantai bawah. Di tengah mereka sedang sholat, Haji Rosid mendengar suara yang berjalan bolak-balik di tangga ruko. Ampe-ampe lagi sholat, Haji Rosid gemeteran juga. Begitu selesai sholat maghrib, Haji Rosid menatap ke Suhadi. "Di, bener Di, ada yang naik turun tangga. Nah itu Pak Haji, itu setan yang menghuni ruko ini Pak Haji. Di, kita ngaji Yasin. Mudah-mudahan kalau dibacakan surah Yasin, setan-setan itu mau pergi dari tempat ini." Suhadi pun mengangguk. Lantas mengambil 2 buah Al-Quran di dalam kamar, 1 diserahkan ke Haji Rosid, 1 dibaca oleh dirinya.
Nah, majikan dan anak buah ini langsung mengaji surah Yasin. Namun yang terjadi, baru beberapa ayat mereka baca, hawa di dalam ruko sudah langsung berubah semakin mencekam. Mereka mendengar suara teriakan dari lantai 2. Suara teriakan seorang lelaki seperti yang marah, yang tentunya membuat bacaan Al-Quran yang mereka lantunkan terhenti. Saling tatap dengan wajah ketakutan pucat pasi. Tak sampai di situ, entah dari mana, di dalam gudang beras di lantai 1 muncul hembusan angin begitu kencang. Lampu padam seketika. Haji Rosid disaksikan dengan fenomena seperti itu, jelas dia ketakutan. Ampe merinding, ampe gemeter, duduk dempet-dempetan sama Suhadi. Di tengah ketakutan mereka berdua, tiba-tiba terdengar sayup-sayup dari lantai atas. Suara laki-laki yang begitu berat. Dia berkata, "Aku kaya raya, aku bergelimang harta, tapi nyawaku diambil juga." Suara itu terus berulang-ulang seperti gema di dalam goa. Haji Rosid, keringat dingin menetes membanjir di sekujur badannya, menatap ke arah Suhadi. Menganggukkan kepala sebagai isyarat, mereka berdua pun lantas keluar dari kamar di lantai 1, lari pontang-panting keluar dari gudang, dari ruko milik Hajah Siti. Aduh, bener Di, tempat ini gak beres. Ada setan yang huni. Pak Haji, tadi Pak Haji denger kan? Ada yang ngomong Pak Haji. Iya, Pak Haji tahu. Dan Pak Haji kenal suara siapa. Loh, suara siapa Pak Haji? Di, kalau Pak Haji tak salah, suara itu adalah suara almarhum suami Hajah Siti. Ya Allah, apa mungkin Pak Haji almarhum suami Hajah Siti mati penasaran? Mungkin karena sepanjang hidupnya banyak kabar miring yang beredar di kalangan kami para pengusaha di pasar, kalau suami Hajah Siti kaya raya dari hasil pesugihan. Amit-amit. Di, yuk kita pulang Di. Malam ini kamu pulang ke rumah Pak Haji, ucap Haji Rosid. Hadi pun setuju. Sepertinya Haji Rosid masih ketakutan. Ampe minta diantar pulang sama si Suhadi. Terlebih Haji Rosid di rumah lagi sendirian tuh. Anak bininya lagi pada liburan. Singkat cerita, Hadi dan Haji Rosid pun pulang. Semalaman Hadi pun tak bisa tidur. Hanya melamun, memikirkan suara dan kejadian aneh di ruko gudang. Singkat cerita, esok paginya Haji Rosid pun pergi mendatangi rumah Hajah Siti, si pemilik ruko, dengan satu maksud, mengakhiri kontrak. Karena Haji Rosid gak mungkin harus cari karyawan tiap 1 bulan sekali buat jaga di gudang. Biaya operasional membengkak dong. Tiba di rumah Hajah Siti, Haji Rosid bertemu dan berbicara. Loh Pak Haji, ada apa Pak Haji? Pagi-pagi sudah kemari. Begini Bu Haji, mohon maaf sebelumnya. Ini masalah ruko yang saya sewa Bu Haji. Loh, kenapa Pak Haji? Bu Haji, terus terang saja, saya sudah tak sanggup menyewa ruko milik Bu Haji. Loh, kenapa? Ada apa? Bukannya tempatnya bagus, strategis, di tengah kota juga. Ruko itu kan bisa Pak Haji jadikan tempat usaha. Bukan masalah itu Bu Haji.
Saya sudah 3 kali ganti karyawan buat jaga di gudang ruko. Semua ketakutan. Ketakutan? Takut apa Pak Haji? Haji Rosid pun cerita. Mendengar cerita Haji Rosid, Hajah Siti pun terkejut. Ah, Pak Haji ini bercanda. Bener Bu Haji. Semalam saja saya itu di sana Bu Haji. Saya dengar sendiri. Itu suara almarhum suami Bu Haji. Pokoknya saya mau mengakhiri kontrak ruko itu Bu Haji. Waduh Pak, gimana dong? Pak Haji ini kan sudah bayar 1 tahun. Ini baru menginjak bulan ke-4. Terus terang saja Pak Haji, kondisi keuangan saya lagi tak baik. Saya nggak sanggup kalau harus langsung mengembalikan uang kontrakan ruko Pak Haji. Gak apa-apa Bu Haji, bisa dicicil saja. Atau nanti kalau Bu Haji sudah punya uang, baru dikembalikan ke saya. Yang jelas, hari ini juga saya dan anak-anak mau beberes memindahkan barang-barang dari gudang. Nanti kunci diantarkan sama si Suhadi. Ucap Haji Rosid, yang hari itu juga mengakhiri kontrak dengan Hajah Siti. Karena dia sendiri sudah kebingungan. Bahkan dia sendiri pun ketakutan. Hajah Siti hanya bisa pasrah. Haji Rosid pun pamitan pergi. Dan sore harinya Suhadi datang menyerahkan kunci ruko kepada Hajah Siti. Malam itu Hajah Siti duduk diam. Air mata menetes. Duduk di teras rumah. Rumah yang terasa suram selepas kematian sang suami. Komarudin anaknya pun datang dan ikut duduk di samping sang ibu. Komar di sini heran melihat ibunya meneteskan air mata. Loh, Bu, kenapa ibu nangis? Ada apa, Bu? Mar, kenapa ya? Selepas bapakmu mati, hidup kita jadi seperti ini. Tadi pagi, Mar, Haji Rosid datang kemari mengakhiri kontrakan ruko yang dijadikan gudang. Ibu gak ngerti ada apa sebenarnya di keluarga kita ini. Dosa apa yang dulu diperbuat almarhum bapakmu sampai kita berdua ikut terseret hidup susah seperti ini. Memang dulu betul-betul susah Hajah Siti. Buat makan aja ngandelin sisa uang tabungan. Yang makin lama tentunya makin habis. Di sini Komarudin, anak satu-satunya Hajah Siti, hanya bisa menundukkan kepala. Karena dia sendiri merasa tak berguna sebagai seorang anak. Kuliah mahal-mahal di sebuah universitas ternama di Jawa Barat. Tapi hasilnya nyari kerja susah. Kemana-mana ditolak. Padahal IPK-nya tinggi. Encer juga otaknya. Si Komarudin ini. Akses koneksi almarhum bapaknya kurang gimana. Tapi entah kenapa ya seperti itu. Seolah pintu rejeki ibu dan anak ini sudah betul-betul tertutup. Sudahlah Bu. Kita ikhtiar saja. Siapa tahu nasib kita bisa berubah, ucap Komar. Hajah Siti hanya terdiam menganggukkan kepala. Di usia Hajah Siti yang menginjak 40 tahun saat itu, sebenarnya tak susah buat Hajah Siti untuk mencari pasangan lagi. Namun pasca suaminya meninggal, Hajah Siti yang terkenal alim di daerah tempat dia tinggal, yang selalu mengenakan cadar, baju kurung panjang, selalu menutup aurat kemanapun dia keluar. Banyak laki-laki yang menginginkan Hajah Siti menjadi istri mereka. Namun Hajah Siti tolak mentah-mentah. Walaupun sebenarnya yang datang melamar ke Hajah Siti itu bukan kalangan orang biasa.
Orang-orang berada. Bahkan nih katanya, wali kota aja ampe pengen jadiin Haja Siti sebagai istri kedua. Karena selain molek, cantiknya luar biasa Haja Siti ini. Terlebih lagi orangnya alim pula. Ya alim di sini dari segi pakaian lah. Karena semasa hidupnya Haja Siti ini udah beberapa kali ke tanah suci dengan almarhum suaminya menunaikan ibadah haji. Makanya di sana cukup dihormati oleh warga yang tinggal di sekitar rumah Haja Siti. Waktu pun berlalu, plang di depan ruko ditempel oleh Komarudin dikontrakan. Namun ya itu, orang-orang sudah kepalang tahu ruko itu angker, makanya nggak ada yang mau ngontrak. Dijual nggak laku. Dijual harga murah aja nggak ada yang mau nawar. Betul-betul aneh. Uang semakin menipis. Nah, entah dapat ide dari mana, Haja Siti satu malam mengajak Komarudin anaknya berdiskusi. Malam itu, Komar masih ingat betul. Komar baru selesai sholat Isya dipanggil oleh ibunya di lantai 1. Komar pun buru-buru turun ke bawah. Ada apa, Bu? Mar, ada yang mau ibu bicarakan. Ada apa ya, Bu? Mar, besok antar ibu ya. Kemana, Bu? Ibu mau ikhtiar batin. Ikhtiar batin? Maksud ibu apa? Mar, ibu ngerti dan paham ada sesuatu yang tak beres di keluarga kita. Sepertinya berkaitan dengan almarhum bapakmu. Terus maksud ibu mau bagaimana? Begini, Mar. Ibu dapat alamat orang pintar dari kawan ibu. Ibu rencana mau datang ke sana. Siapa tahu orang pintar ini bisa membantu menyelesaikan masalah keluarga kita. Ya Allah, Bu, ngapain sih Bu datang ke dukun? Tolonglah Komar. Demi ibu, demi kita. Kamu nurut saja ya. Besok antar ibu. Komar pun mengalah. Komar begitu menyayangi ibunya ini. Maka esok paginya, bermodalkan alamat yang katanya dikasih oleh teman sang ibu, Komar dan ibunya pun pergi menuju ke sebuah desa di daerah pelosok di Jawa Barat. Jaraknya begitu jauh dari kota tempat mereka tinggal, memakan waktu 4 jam perjalanan. Komar yang nyetir mobil peninggalan almarhum bapaknya berangkat berdua dengan sang ibu, melaju begitu pelan, begitu santai. Tengah hari, Komar dan ibunya sudah tiba di daerah pedesaan. Memang disebut pelosok, benar-benar pelosok. Jalanannya saja itu belum nyentuh aspal. Masih jalanan berbatu yang ditata manual. Namun itu tak menyurutkan Komar untuk mengantarkan sang ibu sampai ke tempat tujuan. Selepas tiba di rumah orang pintar yang mereka tuju, sebut saja namanya si dukun ini Aki Bahlil. Nah, di situ selepas bertemu dengan Aki Bahlil, Haja Siti pun di depan Komarudin anaknya menjelaskan semua keluhan yang dia alami. Begini Ki, terus terang saja, saya ini dulunya hidup senang, kaya raya Ki, bergelimang harta. Pengen apapun terpenuhi. Suami saya pengusaha terkenal, usahanya banyak. Tapi pasca suami saya mati, semua harta lenyap Ki. Anak saya saja, kerja pun gak ada yang nerima Ki. Saya yakin Ki, apa yang saya dan anak saya ini alami, itu ada kaitannya dengan apa yang dulu almarhum suami pernah lakukan. Namun saya gak tahu Ki, apa sebenarnya yang dilakukan almarhum suami saya.
Lalu Aki Bahlil yang sedari tadi menatap tajam ke arah Hajah Siti yang walau tertutup oleh cadar hitam tetap memancarkan aura kecantikan. Aki ngerti. Ada foto almarhum suamimu. Ada Ki, udah saya sediakan Ki. Hajah Siti pun nyodorin selembar foto yang merupakan foto almarhum suaminya, diserahkan kepada Aki Bahlil. Begitu Aki Bahlil menatap foto almarhum suami Hajah Siti, bener, memang betul apa yang kalian berdua alami ada hubungannya dengan almarhum suamimu. Tapi sebentar, biar Aki ritual dulu agar lebih jelas apa yang harus kamu lakukan, ucap Aki Bahlil. Nah, si Bahlil lantas meninggalkan Hajah Siti dan Komarudin di ruang tamu. Komar dan ibunya Hajah Siti hanya duduk diam di rumah Aki Bahlil, menunggu Aki Bahlil yang katanya lagi melakukan ritual nyari wangsit entah apalah. Yang jelas memang selama Aki Bahlil di dalam kamarnya, mereka berdua mencium aroma asap kemenyan yang cukup kuat. Tak berselang lama, Aki Bahlil keluar dan kembali ke ruang tamu lalu berkata, "Benar, Neng. Suami kamu ini dulu memang pernah melakukan sesuatu. Pantas saja, pantas. Sampai kapanpun kalian akan terus hidup dalam kesusahan. Neng, tubuh kamu tertutup oleh aura negatif yang menutup pintu rezekimu. Dan anakmu ini pun sama, terkena pengaruh dari apa yang dulu dilakukan oleh almarhum bapaknya." Ki, sebenarnya apa Ki yang dilakukan oleh almarhum suami saya Ki? Neng, almarhum suami kamu dulu semasa hidupnya kaya raya dari hasil muja. Bak disambar petir. Di sini Hajah Siti dan Komarudin anaknya terkejut. Muja? Maksud Aki pesugihan? Iya Neng. Almarhum suamimu melakukan pesugihan, memuja buto ijo. Dan perlu kau ketahui Neng, istri dan anak pertama suamimu itu semua mati menjadi tumbal pesugihannya. Kaget dong di sini Siti. Siti memang pernah dengar kalau istri dan anaknya dari sang suami yang pertama itu semua mati berurutan di tahun yang berbeda. Mati tanpa penyebab yang jelas. Dan Siti terkejut mendengar keterangan dari Aki Bahlil kalau istri dan anak dari suaminya itu mati dijadikan tumbal. Lantas harus bagaimana Ki? Ya mau bagaimana lagi Neng? Apabila seseorang melakukan ritual pesugihan, ketika dia mati, maka keluarganya, istri ataupun anak keturunannya, tak ada Neng yang bisa kaya raya kecuali mereka terjun pula ke dunia yang sama. Itu sudah aturannya Neng, hukum mutlak dalam dunia pemujaan. Tapi Neng jangan takut, Aki bisa bantu Neng buat melepas pengaruh dari pesugihan yang dulu dilakukan suamimu. Asalkan Neng mau mengikuti semua aturan dan ritual yang nanti akan Aki bimbing. Di sini Siti menoleh ke anaknya. Gimana Mar? Komar, terserah ibu saja. Komar gak paham urusan beginian Bu. Ya sudah Ki,
kira-kira kapan ritual mau dilakukan? Malam ini juga, Neng. Lebih cepat lebih baik. Tapi Ki, apa yang harus saya sediakan, Ki? Sudahlah. Untuk keperluan ritual, semua sudah ada di tempat Aki. Nanti Neng tinggal ganti saja biayanya. Sekarang Neng dan anak istirahat saja di rumah sebelah rumah Aki. Itu rumah tempat istirahat pasien-pasien yang datang ke tempat Aki. Ucap si Aki Bahlil. Komar dan ibunya pun lantas diantar ke rumah peristirahatan para pasien yang datang ke sana, yang ada keperluan kepada Aki Bahlil. Selepas diantar ke rumah tempat istirahat di samping rumahnya si Aki Bahlil, Komarudin dan ibunya disuruh istirahat di sana. Sedangkan si dukun Bahlil, dia ini katanya mau menyiapkan keperluan ritual untuk melepaskan pengaruh dari pesugihan almarhum suami Hajah Siti nanti malam. Hajah Siti dan anaknya Komarudin pun istirahat di sana. Disuguhi makanan, minuman oleh istrinya Aki Bahlil. Hajah Siti merasa si dukun Bahlil ini orang baik. Singkat cerita, selepas maghrib, Bahlil memanggil Siti untuk datang ke rumahnya. Siti datang ke sana, tak ditemani Komar anaknya. Gimana, Bah? Begini, Neng. Malam ini juga ritual akan langsung Aki lakukan. Neng akan Aki ruat, akan Aki mandikan agar terlepas dari pengaruh pesugihan almarhum suamimu. Di mana, Bah? Nanti kita akan berangkat ke sebuah sumur batu yang keramat di hutan di belakang rumah Aki. Neng siap-siap saja ya. Nanti selepas Isya kita berangkat sama-sama. Hajah Siti pun setuju. Walau dia tak tahu ruwatan yang diucapkan oleh Aki Bahlil ini seperti apa. Dia ya nurut saja. Lawong Hajah Siti ini kan awam untuk urusan hal-hal seperti itu. Singkat cerita, selepas Isya nih, Hajah Siti pun diajak Aki Bahlil menuju ke hutan belakang rumah. Yang dituju adalah sumur batu keramat. Sumur batu itu terletak di tengah kebun bambu, tempat di mana biasa Aki Bahlil memandikan para pasien yang datang ke rumah tempat tinggalnya. Mereka hanya berangkat berdua. Tiba di sumur batu, Aki Bahlil lantas meletakkan berbagai sesaji di pinggiran bebatuan. Sumur yang tidak terlalu besar. Terlihat memang penuh dengan air yang begitu jernih. Sumur itu memang mata air andalan warga ketika di musim kemarau. Diakui kekeramatannya, bahkan katanya bisa dijadikan untuk obat pula. Di sini Hajah Siti hanya duduk diam memperhatikan Aki Bahlil yang mulai bakar kemenyan, baca jampi-jampi mantra dan sejenisnya. Lantas Aki Bahlil berkata, "Neng, mohon maaf sebelumnya, Neng. Mungkin ritual ini terdengar agak nyeleneh dan di luar kebiasaan. Namun yakinlah, karena dengan satu-satunya ritual seperti ini, Neng bisa terlepas dari sesuatu yang menutup pintu rejeki Neng dan anak. Ini demi anak Neng, demi masa depan anak Neng sendiri." Maksud Aki bagaimana, Ki? Begini, Neng. Neng harus menanggalkan semua pakaian Neng. Tak boleh ada satu lembar benang pun yang menempel di tubuh Neng. Neng akan langsung Aki mandikan. Dan nanti selepas dimandikan,
Neng harus mengeluarkan dari alat vital Neng. Dengan keluarnya itu, maka keluar pula energi negatif yang menutup hidup Neng. Kalian paham kan? Kenapa Akang bilang di sini banyak adegan yang nyeleneh? Tapi ini memang nyata. Ritual seperti ini Akang sendiri udah nggak terlalu kaget. Karena dulu pernah juga ada nih salah satu baraya dari Cirebon yang kebetulan bekerja jadi TKW di daerah Hong Kong. Nah, dia pernah terjerat oleh dukun cabul dari Pulau Dewata, di mana ritual untuk meningkatkan aura, melepaskan energi negatif dari tubuh. Itu mengeluarkan energi negatifnya harus sambil gitu. Kalau keluar air, maka keluar pula energi negatifnya. Kalau dulu baraya yang di Hong Kong, itu ritualnya lewat video call. Yang akhirnya apa? Tanpa diketahui si baraya ini, ketika melakukan video call, mengeluarkan anu dari arat vitalnya, itu direkam. Dan rekaman itu dijadikan ancaman untuk mengikat dan mengeruk harta milik si baraya oleh si dukun cabul dari Pulau Dewata. Makanya ketika Akang mendengar cerita dari Haja Siti ini, Akang nggak terlalu kaget. Karena pernah pula ada kejadian serupa. Dan sepertinya di dunia spiritual, ternyata masih banyak hal yang belum Akang bisa gali. Salah satunya hal seperti ini. Karena ritual seperti ini tentunya begitu jarang. Hanya dukun-dukun yang memang berilmu hitam, dengan kedalaman keilmuan yang luar biasa edan, yang mempraktikkan hal seperti itu. Di sini Haja Siti tentunya terkejut mendengar ritual apa yang harus dia lakukan. Namun di sini tak ada pilihan, karena menurut Aki Bahlil hanya itulah satu-satunya jalan. Haja Siti yang terkenal alim di lingkungannya, yang selalu bercadar mengenakan baju kurung panjang setiap hari. Malam itu, demi masa depan sang anak, demi terlepas dari kemiskinan, Haja Siti rela menanggalkan kehormatannya. Pakaiannya satu persatu dia tanggalkan sampai bulat di depan dukun Aki Bahlil. Sekarang Neng duduk sila di sini, Neng. Di atas batu di pinggiran sumur keramat. Haja Siti menurut. Dia duduk sila di batu itu. Lalu si Aki Bahlil menyebarkan kembang 7 rupa ke atas permukaan sumur. Arang tempat bakar kemenyan ditimpa lagi oleh kemenyan baru. Pretek, 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 pretek. Menimbulkan suara ketika kemenyan terbakar. Asapnya mengepul. Tubuh dari Haja Siti pun diasapi oleh asap kemenyan. Selepas itu, Aki Bahlil menciduk air dari sumur, lantas diguyurkan ke ubun-ubun Haja Siti. Sebanyak 7 guyuran. Selepas itu, Haja Siti disuruh berbalik menghadap ke arah Aki Bahlil. Neng, sekarang Neng, lakukan. Haja Siti awalnya ragu-ragu. Lakukan, Neng. Ini demi masa depan anakmu, ucap Aki Bahlil sambil tersenyum mesum. Haja Siti menanggalkan rasa malunya. Dia tundukkan kepala. Lantas jari jemari lentik tangan kanannya mulai mengusap-ngusap tempat dia melahirkan Komarudin anaknya. Malam itu di hutan bambu di sumur keramat, Haja Siti merintih mengerang-ngerang.
dengan rasa malu yang begitu kuat sambil menundukkan kepala, di mana dia harus menyemburkan cairan kehidupan di depan dukun Aki Bahlil yang hanya bisa melotot, mendecakkan lidah, menatap keindahan di hadapannya. Setengah jam, sampai ledeh tuh kayaknya, si Haja Siti ini baru bisa mengeluarkan sesuatu dari alat vitalnya. Di sini si Aki Bahlil pun tersenyum tertawa, lantas dia berkata, "Bagus, Neng, bagus. Cairan itu sudah keluar. Lihatlah, lihat," ucap Aki Bahlil, nunjuk kecipratan cairan yang keluar dari tubuh Haja Siti. Ketika Haja Siti melihat, dia terkejut. Cairan itu bukan berwarna bening ataupun putih. Memang begitu kental, tapi warnanya kehitaman dan baunya menyengat begitu busuk. Loh, kok seperti itu, Ki? Itulah, Neng, wujud energi negatif yang ada bersarang di tubuh Neng. Sekarang Aki akan mandikan Neng lagi. Baik, Ki. Di sini rasa malu udah hilang. Aki Bahlil kembali memandikan Haja Siti. Selepas beberapa guyuran, Aki Bahlil meletakkan telapak tangannya di punggung Haja Siti. Lalu Aki Bahlil menggerayangi sekujur badan Haja Siti sambil merapalkan mantra-mantra. Tentunya di sini begitu risih si Haja Siti. Tubuh montoknya yang hanya pernah disentuh oleh almarhum suaminya, malam itu dia harus merelakan diri digerayangi dukun tua bangka si Aki Bahlil. Selepas selesai, Haja Siti disuruh mengenakan kembali pakaiannya, lalu diajak pulang kembali oleh Aki Bahlil. Tiba di rumah, Haja Siti disuruh istirahat kembali. Sedangkan Aki Bahlil katanya mau menyiapkan sesuatu yang harus besok dibawa ke tempat tinggal Haja Siti. Singkat cerita nih, pagi-paginya Aki Bahlil kembali memanggil Haja Siti. Di mana di sini Haja Siti dibekali kembang 7 rupa kemenyan serta pasir yang sudah dijampi-jampi. Yang kata Aki Bahlil, pasir-pasir itu harus ditebar di sekitar rumah, lalu di ruko gudang, dan di kios yang ada di pasar, agar kios dan gudang itu bisa laku kembali. Haja Siti pun menurut. Lantas Haja Siti menyerahkan uang pengganti ritual kepada Aki Bahlil yang waktu itu meminta biaya sekitar 3 juta. Lalu bayangin, dipinta duitnya 3 juta, tubuh digerayangi oleh si Aki Bahlil. Kasihan banget si Haja Siti. Nah, inilah resiko kalau ke dukun, pasti celaka. Nah, singkatnya, Haja Siti dan Komarudin anaknya pun pulang. Setibanya di rumah, selepas asar, sesuai instruksi si Aki Bahlil, umbo rampe berupa kembang setaman tuh langsung disebar di depan rumah. Lalu Haja Siti membakarkan kemenyan di dalam kamarnya. Lalu pasir di dalam kresek sebagian dia taburkan mengelilingi rumah. Dan di malam harinya Haja Siti menebarkan sisa pasir di depan ruko di tengah kota. Lalu sisanya ditebarkan pula di dalam pasar di depan 3 kios bekas kios sayuran milik almarhum sang suami. Selepas itu Haja Siti pun pulang dengan harapan secepatnya ruko dan kios di pasar kembali ada mau yang mengontrak. Dengan harapan pula
Haja Siti dan Komar bisa kembali terbuka pintu rejeki mereka yang tertutup akibat ritual pesugihan yang dilakukan suaminya. Sehari, 2 hari, 3 hari, sampai tak terasa udah 1 minggu lamanya. Ternyata apa yang diharapkan oleh Haja Siti tidak terjadi. Kios di pasar, ruko di tengah kota, Komar yang melamar kerja, tetap tak ada hasil. Komar tetap gak dapat pekerjaan, ruko dan kios di pasar tetap tak ada yang mau mengontrak, dan Haja Siti hanya bisa menyesal hilang uang, hilang pula kehormatannya di tangan dukun cabul Aki Bahlil.